Sore teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kembali lagi bersama saya Anis dalam acara QL Stories. Ini kita spesial banget nih, hari ini kita akan ngebahas tentang mengupas potensi saham syariah ya. Karena seperti yang kita tahu sekarang ini jumlah investor di pasar modal itu meningkatnya cukup pesat ya. Di pasar saham syariah sendiri pertumbuhannya juga cukup signifikan. Dari sisi kapitalisasinya jumlah saham syariah terus meningkat. Nah, sekarang kapitalisasinya itu 3,5 triliun atau setara dengan 47,5% dari total kapitalisasi di pasar modal. Saham syariah ini memang cukup menarik ya, karena memang investor baru pun banyak yang melirik saham-saham syariah. Nah, untuk itu kita akan membedahnya nih, saham syariah itu seperti apa sih, dan apakah halal berinvestasi di saham syariah, terus apa aja saham-saham syariah yang kira-kira berpotensi nih ngasih kita cuan ke depannya. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Mang Amsi yang merupakan founder dari Syariah Saham yang bentar lagi akan bergabung bersama kita. Buat teman-teman yang mau bertanya silakan ditulis di kolom ke Mang Amsi. Kita masih menunggu sambungan dari Mang Amsi. Halo, assalamualaikum Mang Amsi. Halo Mbak Anis. Halo Mas, maaf tadi sempat terputus. Santai, ya, Mas. santai. Oke. Oke, Gak apa-apa kok. tadi kan melanjutkan yang tadi ya, kita akan ngobrolin tentang saham syariah gitu ya, Bang. Karena kan yang seperti diketahui juga kan jumlah investor itu kan juga meningkat ya. Meningkatnya cukup pesat, itu sampai 1.650% per Desember 2020. Itu untuk investor secara keseluruhan, dan investor saham syariah itu sekarang mencapai 85 ribuan gitu. Nah, melihat potensi ini sebenarnya bisa dijelasin nggak sih, Mang? Sebenarnya tuh saham syariah itu apa sih? Apa sih bedanya dengan saham-saham konvensional gitu, Mang? Oke, terima kasih Mbak Anis dan Warta Ekonomi yang sudah memberikan kesempatan kepada Syariah Saham dan saya untuk sharing di sore hari ini. Jadi ketika bicara tentang investasi di saham syariah khususnya gitu, memang di 5 tahun terakhir kita mengalami pertumbuhan yang signifikan dari sisi persentase kenaikan. Artinya ketika tahun 2015, saya masih ingat itu angka, karena syariah saham muncul 2015 waktu itu. Digagasnya 2014, rilisnya 2015. Jadi kita di komunitas syariah saham itu mengalami betul gitu perkembangan itu, hidup di situ gitu, bersama-sama dengan teman-teman lain. Nah, ketika 2014-2015 jumlah investor saham syariah itu baru 4.000-an orang. Jadi 4.000-an orang. Nah, 2020 menjadi 85.000. Jadi benar sekitar 1.600%-an lebih gitu ya, 16 kali lipat gitu. Tapi dari sisi, mungkin kalau dari sisi pertumbuhan sangat signifikan gitu. Tapi dari sisi jumlah itu minim gitu. Kenapa? Karena jumlahnya itu baru 5,5% dari total investor yang ada gitu ya. 5,5% dari total investor yang ada berarti sekitar 1 juta, 2 jutaan begitu. Nah, dulu itu nembus 1 juta investor pun susah di Indonesia itu. Nah, sekarang alhamdulillah sudah nembus hampir 2 juta lebih. Tapi yang syariah itu sebenarnya baru mencerminkan, bayangkan, cuma 85 ribu dari total 270 juta. Nah, katakanlah sekarang yang usia produktifnya itu 70%, sekitar 27 kali 7 ya, katakanlah sekitar berapa tuh, 200 jutaan, 225 juta misalnya, kita baru 80 ribu. Gitu, 80 ribu orang investor saham syariahnya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi pertumbuhan memang signifikan, tapi kalau dari sisi literasi dan inklusi itu kita masih sangat rendah. Maka tidak salah ketika ada survei tahun 2016 dari OJK, itu tingkat literasi pasar modal syariah kita itu baru 0,02%. 0,02%. Artinya dari total penduduk 250 jutaan waktu itu, mungkin hanya sekitar 50 ribu yang melek tentang saham syariah begitu. Dan yang
yang mengambil action menjadi investor itu baru 0,01%-nya, lebih rendah lagi. Jadi intinya pertumbuhan secara persentase memang signifikan, tapi secara jumlah masih sangat minim. Bahkan belum nembus 100.000 orang. Di satu sisi itu adalah apa namanya tantangan, di satu sisi kita masih tertinggal, di sisi lain itu menyisakan ruang pertumbuhan yang sangat lebar, Mbak Anies. Kenapa? Karena bayangkan kita kalau misalnya 10% saja melek saham syariah, 10% saja penduduk Indonesia itu melek saham syariah, maka itu akan ada 27 juta investor. 27 juta investor. Kebayang sekarang baru 2 juta aja pertumbuhan pasar modal kita sangat signifikan. Apalagi kalau sudah 27 juta. Tapi sayangnya di masyarakat kita sebagai fakta di lapangan, masyarakat lebih banyak tergoda oleh investasi bodong. Terutama money game. Terutama yang arisan berantai seperti itu. Justru dan sekarang yang lagi ramai mungkin investasi atau trading di instrumen yang lebih dominan spekulasinya. Nah, seperti itu. Nah, ketika bicara apa yang membedakan saham syariah dengan saham non syariah begitu, sebenarnya di Indonesia itu dari sisi pasarnya nggak ada bedanya. Kenapa? Karena semuanya diperdagangkan di pasar yang sama. Gitu. Berbeda misalnya dengan perbankan. Kalau perbankan kan ada bank konven, ada bank syariah. Kantornya beda, logonya beda, begitu. Kemudian juga karyawannya beda, gitu. Kemudian misalnya asuransi syariah pun berbeda tuh, kantornya dan yang lainnya. Tapi kalau misalnya saham syariah, itu perusahaannya bisa sama. Misalnya TLKM, Telekomunikasi Indonesia. Karena sekarang banyak teman-teman kita itu masih menganggap bahwa saham syariah itu cuma bank syariah saja. Padahal saham syariah itu ada 430-an. Ada 430 dari 723. Jadi sekarang yang saham yang ada di Bursa Efek itu 723. Dan 430-nya itu sudah masuk ke dalam saham syariah. Berarti sudah lebih dari 50% yang tergolong ke dalam saham syariah. Nah, dari 430 itu, yang menyatakan aktif sebagai emiten syariah cuma 5 sekarang. Cuma 5. Pertama, PNBS. Kedua, JMAS, asuransi syariah. Kemudian BRIS, Bank Syariah Indonesia sekarang namanya. BTPS, Bank BTPN Syariah. Dan yang terbaru, Bank Net Syariah atau BANK, Bank ya, kodenya Bank. Itu 5. Jadi kalau yang itu udah pasti dinyatakan sebagai emiten syariah. Nah, yang sisanya yang 426 itu ada disebutnya emiten pasif. Kenapa? Karena mereka tidak menyatakan diri sebagai perusahaan syariah. Tidak memenuhi kriteria katakanlah sebagai emiten aktif syariah, tapi mereka memenuhi kriteria sebagai emiten pasif syariah. Apa yang disebut dengan emiten pasif? Emiten pasif itu adalah mereka dinilai oleh tim penilai bahwa mereka layak atau masuk kriteria. Nah, kriterianya itu ada 2 secara umum, business screening, financial screening. Business screening itu bicara tentang nature bisnisnya, core bisnisnya, apakah di barang halal atau tidak. Kemudian transaksinya, apakah menggunakan ribawi atau tidak, begitu, lebih dominan ribanya atau tidak. Nah, itu yang dari sisi business screening. Kalau dari sini lolos, maka masuk ke screening yang kedua, yaitu financial. Financial screening itu bicara tentang 2 hal. Pertama, total utang riba dibanding total aset, dan total pendapatan non halal dibanding total pendapatan. Dan di situ ada angka yang disepakati. Untuk Indonesia, total utang ribawinya maksimum 45% dari aset. Dan total pendapatan non halalnya maksimum 10%. Dan ini debatable, banyak yang nggak setuju. Kenapa? Karena di negara lain pun katanya lebih restricted dibanding kita. Iya memang. Kenapa? Misalnya di negara lain itu batas maksimum utang ribanya sampai 33%. Kemudian pendapatan non halalnya sampai 5%. Kita masih longgar. Kenapa? Kemarin kita saya meriset sendiri ya. Dari 70 saham JI yang murni tidak punya utang ke bank itu 14, hanya 14. Sisanya masih punya utang. Artinya kalau misalnya diperketat lagi aturannya, mungkin saham syariahnya sedikit. Nah, kita masih melakukan toleransi karena yang penting pasarnya terbentuk dulu. Nanti kalau sudah mulai ramai, sudah mulai banyak emitennya ribuan, kita perketat kriterianya. Jadi yang namanya angka 45% dan 10% itu ijtihadiyah. Istilahnya ranah yang sifatnya konsensus ulama gitu, bukan sebagai aturan baku dari sananya, tidak. Karena bisa bergeser. Mungkin nanti bisa jadi lebih restriktif, lebih ketat lagi, bahkan bisa 0% kalau memang sudah banyak. Misalnya di kita emiten sudah 100.000, gampang kan? Cari yang 0% pasti banyak gitu. Kalau sekarang cari yang 0% nggak punya transaksi ke bank itu sangat minim sekali. Nanti yang ada adalah portofolio misalnya, karena
saham syariah ini kan dijadikan portofolio buat manajer investasi juga, buat asuransi juga. Nanti sangat terbatas dan itu jadi tidak berkembang untuk sebuah pasar modal. Mungkin seperti itu, Pak Anies. Oke, jadi memang ada kriteria yang telah ditentukan sama otoritas sendiri ya Pak terkait apa sih saham syariah itu ya. Kemudian dari bisnisnya juga dilihat gitu ya Pak, apakah memang bisnisnya sesuai dengan syariah gitu ya Pak. Nah kemudian Pak, apakah nih sebenarnya pertanyaan juga nih, kadang-kadang banyak yang nanya sama saya, sebenarnya halal nggak sih kalau kita investasi di saham tuh? Tadi kan Bapak juga udah, maaf sih kan juga udah sempat sebutkan kalau dari otoritas itu juga ada kan dilihat bisnisnya itu halal apa enggak. Nah, apakah memang kita kalau berinvestasi di saham syariah ini memang sudah dipastikan halal gitu, Mang? Oke, kalau pertanyaan itu sebenarnya gampang menjawabnya. Saya suka menjawabnya dengan pertanyaan terbalik. Yang menjadikan saham haram apa? Gitu. Jadi kalau ada yang nanya ke saya, Bang, saham itu halal enggak? Saya balik nanya, yang menjadikan haramnya apa? Nah, kalau nggak bisa jawab, berarti halal. Selesai. Gitu. Kenapa? Karena dia pun nggak bisa menjelaskan kenapa dia haram. Gitu. Nah, kalau saya sekarang jawab dengan apa yang saya pahami ya. Jadi saham itu sebenarnya ada dua hal. Pertama, saham sebagai bentuk syirkah bersaham, artinya bentuk kontribusi kita terhadap perusahaan sebagai pemilik perusahaan tersebut, dan saham sebagai barang yang diperjualbelikan atau kita sebut dengan trading saham. Jadi kalau kita beli saham ketika IPO atau initial public offering, kita mungkin masuknya ke dalam syirkah atau ke dalam investasi gitu. Tapi kalau kita belinya ketika di pasar sekunder, boleh jadi kita jual beli, dagang saham atau disebut trading. Nah, dua-duanya boleh. Kenapa? Kita sudah punya fatwa yang mengatur itu. Jadi teman-teman nanti silakan cek fatwanya dua yang mengatur. Yang pertama adalah fatwa nomor 80 tahun 2011. Itu tentang mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di bursa efek reguler, di pasar regular bursa efek. Judulnya sangat panjang sekali ya, fatwanya. Pokoknya fatwa nomor 80 tahun 2011. Tapi itu tonggak sejarah. Kenapa? Karena di 2011 itu pertama muncul fatwa nomor 80 yang membolehkan transaksi saham di bursa efek. Kemudian muncul isi indeks saham syariah Indonesia dan muncul SOTS, sistem online trading syariah. Jadi regulasinya turun, ditambah dengan indeksnya untuk sebagai watchlist atau stock universe pilihan sahamnya, plus juga infrastruktur sistemnya sudah dibuatkan, dan itu satu-satunya dan pertama di dunia. SOTS itu sistem online trading syariah, satu-satunya dan pertama kali di dunia itu ada di Indonesia. Maka wajar 2 tahun berturut-turut kita terpilih sebagai bursa efek syariah terbaik di dunia dari Global Islamic Finance Award GIFA 2019-2020, karena nggak ada di negara lain gitu. Jadi kita sebenarnya secara infrastruktur itu sudah dimanjakan lah oleh pemerintah, oleh MUI, DSN MUI, oleh OJK. Tinggal investornya aja jangan ragu gitu. Tapi kalau ragu ya tinggalin aja. Kalau teman-teman yang muslim pasti tahu ada hadis da'ma yuribuk ilama la yuribuk gitu. Tinggalkan apa yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukan. Jadi kalau memang ragu ya jangan mau masuk saham gitu. Tapi kalau bagi saya, karena saya punya landasan pertama, fatwa nomor 80 tahun 2011 yang mengatur mekanisme perdagangan saham. Dan yang kedua yang terbaru untuk milenial, teman-teman, itu ada fatwa nomor 135 tahun 2020. Fatwa nomor 135 tahun 2020 itu judulnya pendek sekali, cuma 1 kata dan 5 huruf, tentang saham. Judulnya sangat ringkas. Jadi boleh cek teman-teman di Google, fatwa nomor 135 tahun 2020 tentang saham. Nah, di situ komprehensif mengatur bagaimana saham itu apa, kemudian bagaimana saham ketika IPO, bagaimana saham ketika di pasar sekunder, kriteria saham yang tadi saya sebutkan juga ada di ketentuan nomor 6 misalnya. Itu sangat komprehensif. Kalau bagi pemula dan yang mau belajar tentang saham dan ingin meyakinkan diri bahwa transaksi saham itu boleh dan halal, itu fatwanya nomor 135 tahun 2020. Tugas kita bukan memproduksi fatwa, karena saya sebagai user gitu. Nah, tapi teman-teman kalau ingin protes, kenapa sih Bang batasannya cuma segini atau utangnya segini, ya silahkan gabunglah dengan DSN MUI. Nah, kalau saya cukup dengan mengambil fatwanya sudah jadi, ya udah ini halal gitu. Kenapa disebut halal? Karena kalau dalam muamalah atau dalam transaksi itu dalam hukum-hukum yang tidak mengatur ibadah secara langsung atau vertikal, itu ada kaidah al aslu fil asya al ibahah gitu kan. Asal pokok segala sesuatu itu adalah boleh. Hatta yadullah dalil ala tahrim, sampai ada dalil yang mengharamkan. Nah, ketika misalnya, apalagi sekarang sudah ada fatwanya, kenapa ragu gitu? Nah, kalau ragu berarti tadi ya jangan gitu.
Mang, misalnya ke saya juga banyak kan, Mang kata, ya betul, kata Ustadz ini kan begini, kata Ustadz kan ini begini. Ya itu kan perbedaan pendapat yang wajar dari sejak dulu juga ada. Tapi begini teman-teman, ketika perbedaan pendapat itu terjadi, maka yang kita ambil adalah yang kolektif. Kenapa? Karena yang kolektif ini kan berarti dia ngambil keputusan bukan sendirian, tapi hasil rapat pleno, hasil ijtima, hasil ijtihad gitu. Dan yang ijtihadnya memang bidangnya gitu. Misalnya beda. Kalau saya ngomong tentang saham syariah, saya nggak akan dianggap. Kenapa? Karena secara otoritas keilmuan saya tidak punya di situ. Meskipun saya guru bahasa Arab. Saya ngajar di madrasah. Saya ngajar bahasa Arab. Saya bisa ngaji kitab kuning misalnya. Saya paham sedikitnya tentang tafsir Quran. Tapi saya nggak punya otoritas membuat fatwa. Nah, seperti itu. Jadi, saya pun sudah tahu diri dan sadar diri bahwa saya nggak layak bikin fatwa. Nah, karena saya nggak bisa bikin fatwa, saya ikut yang para ulama yang sudah secara otoritatif S1 sampai S3-nya juga ekonomi Islam atau fikih dan yang lainnya, mereka lebih kompeten dibanding saya. Tapi kan di Indonesia itu banyak orang yang biasanya lebih tahu ketimbang yang tahu itu sendiri. Itu biasalah di kita di mana-mana juga banyak gitu. Tapi kalau saya simpel aja, sama dengan teman-teman, apakah teman-teman misalnya mau tahu bagaimana mekanisme Instagram ini, bagaimana bisa live, bagaimana bisa ngirim gambar, algoritmanya seperti apa, atau teman-teman cuma bikin postingan doang? Itu kan tinggal milih, kita mau jadi user atau mau jadi producer gitu. Kita mau jadi usernya atau pengen jadi developernya, kan itu terserah gitu. Iya. Gitu Mbak, kalau dari saya sih gitu. Karena maksudnya sudah ada fatwa dari MUI juga ya, kalau yang menyatakan kalau investasi saham ini memang halal lah gitu ya, Mang, ya bisa dibilang gitu ya. Betul, betul. Iya, boleh. Ya udah, kalau memang nggak yakin, nggak usah. Tinggalin, nggak usah. Sesimpel itu kok. Betul. Karena saya simpel sih Mbak, karena gini, agama aja itu nggak bisa dipaksain, apalagi milih saham gitu kan. Agama aja nggak bisa dipaksain, apalagi saham gitu, yang cuma masalah ekonomi lah, masalah transaksi gitu. Ya Mbak, lanjut silakan. Lagi ke orangnya masing-masing ya Mbak. Betul, kemudian, betul. Kalau dilihat mah dari kondisi pasar modal saat ini gitu kan, beberapa waktu terakhir ini kan memang sedikit fluktuasi ya pasarnya ya, naik turun. Nah, kalau dari Mang Amsi sendiri ngelihatnya tuh gimana Mang? Prospeknya seperti apa? Kemudian kalau untuk saham-saham syariahnya sendiri kira-kira prospeknya tuh gimana Mang? Boleh dijelaskan Mang? Oke, kalau bicara prospek tadi ya Mbak Anis, kenapa saya lebih optimis dengan pasar modal syariah? Karena tadi tingkat literasinya masih rendah. Sering kan mungkin teman-teman dengar ketika ada marketing yang diutus ke satu kampung di negara antah berantah, disuruh jualan sendal gitu. Ternyata pas masuk di kampungnya itu orang-orang nggak pakai sendal. Ada dua marketer A dan B gitu. Yang A itu bilang, wah kayaknya saya nggak mampu nih jualan di sini, kok orangnya udah nggak pakai sendal semua. Gimana saya mau bisa lakuin sendal gitu kan? Tapi yang marketer B ini optimis. Justru ketika saya bisa meyakinkan bahwa sendal ini bisa berfungsi buat atau bisa berguna buat mereka, maka saya akan jadi market leader. Kan seperti itu. Nah, kondisi saham syariah dan pasar modal syariah di Indonesia itu ibarat tadi. Gitu. Bagaimana kita dari sisi memandangnya? Saya sudah merasakan itu. Kenapa teman-teman? Bayangkan, tahun 2015 saya membuat website syariahsaham.com, itu sepi, nggak ada yang baca. Sepi, nggak ada yang baca. Saya ngomong saham syariah itu nggak ada yang, katakanlah yang dengarnya itu dikit gitu. Saya ngomong di berbagai forum juga, ya yang komen dikit gitu. Tapi alhamdulillah kan kalau sekarang, kalau kita ngomong saham syariah ya salah satu buktinya ya Warta Ekonomi ngundang kami kan gitu. Kenapa? Karena mungkin kalau di search di Google yang ngomong saham syariah ya kita kan gitu. Padahal dulu itu kita sepi, nggak ada orang. Jadi kita ngobrolnya di niche market yang sepi gitu. Tapi sekarang kan rame gitu. Kalau OJK atau Bursa Efek atau misalnya kampus atau manapun komunitas, kalau ngobrol ataupun sekuritas, kalau ngobrolin saham syariah biasanya saya diundang gitu. Kenapa? Saya bilang kan ada yang lain Mbak, ada yang lain Pak. Enggak Mang, karena kami hasil riset ya kalau ngomong saham syariah ya Mang Amsi dan syariah saham. Nah itu bukti bahwa kita pernah di pasar sepi sekarang mulai rame gitu. Dan ini belum seberapanya. Kenapa? Bandingkan coba. Tahun sekarang baru 80.000. Bayangin kalau misalnya 50% saja melek investasi. Itu sudah 100 juta. Dari 80.000 sudah 135 juta. Bayangkan dari 80.000 ke 135 juta itu potensi pasarnya seperti apa. Nah, kan kita tinggal mengambil peluang di situ. Sekarang aja yang ramai begini sudah mulai mendongkrak gairah pasar modal syariah. Apalagi nanti kalau tingkat literasi dan kemelekan investasinya semakin tinggi,
Itu kan semakin besar potensinya. Maka kenapa Indonesia menjadi negara dengan indeks keuangan syariah terbaik di dunia tahun 2019? Salah satu yang jadi penilaian adalah karena Indonesia ini punya potensi pertumbuhan, ruang geraknya masih luas. Kita bisa mengalahkan Malaysia, mohon maaf, Malaysia, Uni Emirat Arab, Iran, Arab Saudi, Bahrain, Brunei Darussalam. Kenapa? Bayangkan, mohon maaf, misalnya Brunei Darussalam, semuanya melek tentang saham syariah. Penduduknya berapa? 100% Brunei Darussalam itu nggak sampai, misalnya katakanlah mungkin 1%-nya Indonesia. Gitu aja, kita ngobrolnya demografi. Maka 70% sekarang demografi kita ada di generasi milenial. Kalau mereka jadi investor saham syariah, dikonversi jadi investor saham syariah yang benar dan jalannya tepat begitu, kita akan menjadi market leader di saham syariah. Industri halal kita akan jadi nomor 1 di dunia karena kita punya bonus yang tidak dimiliki mereka, dimiliki negara tetangga. Kita punya bonus penduduk dan itu yang harus dimaksimalkan benar. Kalau misalnya nggak dimaksimalkan, kita akan ketinggalan. Justru 2030 itu ujiannya di sini, middle income trap namanya. Kalau kita misalnya nggak bisa mematangkan atau nggak bisa meningkatkan literasi keuangan kita akan ketinggalan dengan negara berkembang lain. Tapi kalau kita sudah mulai melek dan yang benar, bukan terkena pom-pom atau misalnya terkena influencer saja, tapi kita benar-benar investasi untuk masa depan, kita akan jadi giant gitu, jadi raksasanya pasar modal syariah di dunia. Saya yakin itu, dan saya sangat yakin itu. Jadi memang ruang untuk tumbuhnya masih besar ya, dok? Karena melihat masih sangat luas sekali. Karena jumlah investornya juga di saham syariah juga masih sedikit gitu ya, Mang ya. Betul. Nah, kemudian Mang, kira-kira tadi kan Mang Amsi kan bilang ada 5 saham syariah saja yang masuk, yang dari 430 hanya 5 aja yang benar-benar syariah gitu ya, Mang ya. Kalau saya tidak salah tangkap. Yang aktif ya, emiten yang menyatakan diri ya dari awal sebagai ya. Nah, kemudian kalau dari 430 itu, Mang, kira-kira apa aja nih saham-saham yang masih layak untuk dikoleksi sama teman-teman nih? Kemudian perhitungannya seperti apa sih, Mang, kalau mau melihat pergerakan saham ini, yang menentukannya itu apa aja? Bisa dijelaskan nggak, Mang? Oke, makasih Mbak Anis. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang baru masuk di pasar modal gitu, maka kita lebih menyarankan kepada indeks-indeks yang populer gitu, seperti misalnya kalau yang syariah itu JI dan JI 70. Karena itu juga saya di beberapa minggu terakhir saya sering membuat konten di YouTube di Mang Amsi gitu. Itu saya yang sering dibicarakan ya saham-saham JI 70. Bagaimana cara memilih saham JI 70 dari sisi fundamental, dari sisi ketahanan modalnya, dari sisi profitabilitasnya gitu. Dan di situ banyak saham yang perusahaan yang menarik untuk dikoleksi. Dan kalau saya menyarankan misalnya, Mang, kalau yang buat koleksi di masa datang, apa yang di masa untuk jangka panjang apa sih misalnya? Saya lebih menyarankan saham syariah yang bergerak di bidang consumer goods. Kenapa? Karena yang namanya consumer goods itu tahan krisis. Sekarang sudah muncul 2 laporan tahunan dari saham consumer goods dari Unilever dan sudah muncul, dan itu penjualannya tumbuh gitu. Bahkan ada sudah munculnya tumbuhnya lumayan gitu. Dan itu secara padahal lagi pandemi kan, seperti itu, lagi krisis, lagi banyak pembatasan, tapi mereka masih tetap cetak laba dan masih tetap ada pertumbuhan, ada ruang pertumbuhan di situ. Jadi kalau misalnya bicara pilih saham apa, maka kalau untuk tergantung tujuannya. Kalau jangka panjang saya lebih menjalankan ya consumer goods, meskipun misalnya pertumbuhannya nggak fantastis gitu. Bedalah dengan saham-saham kolonial ya. Saya nggak nyebut lagi milenial, tapi kolonial gitu, saham-saham di zaman corona. Nah, saham-saham kolonial ini kan banyaknya pom-pomers gitu, banyaknya maksudnya naiknya bukan karena fundamentalnya, naiknya lebih banyak isu atau misalnya, mohon maaf, misalnya ada tokoh yang menyebut saham ABCD langsung naik gitu. Tapi kalau udah turun curhatnya ke saya, Mbak, Bang ini kenapa ya turun? Saya bilang saya nggak pernah ngomongin saham itu, apalagi sahamnya nggak syariah misalnya. Jadi saya itu di grup Telegram itu tempat curhatan orang nyangkut yang kadang sahamnya nggak syariah juga. Kan aneh gitu. Dia mereka nyangkut karena pom-poman orang, tapi curhatnya ke saya. Yang lucunya, yang dicurhatkan bukan saham syariah. Saya mana bisa memberikan solusi gitu. Saya dari awal juga nggak mau masuk di saham itu. Kenapa teman-teman masuk? Dan ketika ditanya alasannya apa? Ini invest, Mang gitu. Terus saya tanya, invest itu ada alasannya. Kenapa? Ya karena si A menyebutkan ini bagus. Bagus itu apa kategorinya? Apa kriterianya?
alasannya apa, rasionya apa yang ditakar. Saya bertanya, saya yakin bukan karena bagus, tapi karena ikut orang, FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan. Kemudian ketika nyangkut baru nanya, ini bagus gak mang? Dikonfirmasi fundamentalnya. Padahal ini fundamentalnya pun nggak bagus gitu. Jadi kan orang kadang gitu ada bias ya, ada kalau sudah punya barang itu pingin dibagus-bagusin, padahal udah pasti udah dari awal juga udah kurang bagus gitu. Tapi karena dia punya barang ingin emang ini kan bagus nih peluangnya gini 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 gini. Trade what you see, not what you think. Daganglah saham itu dari yang kau lihat, bukan dari yang ingin dibayangkan gitu. Karena yang dibayangkan belum tentu terjadi, tapi kalau yang sudah dilihat itu terjadi, harganya turun ya berarti turun, seperti itu. Nah, supaya gimana emang tadi kan Mang Amsi juga menyebutkan tentang pom-pom saham gitu ya. Supaya nggak terjebak itu sebenarnya kita harus melakukan apa sih Mang, antisipasinya supaya kita nggak kemakan dan lebih apa ya bukan sekedar omongan gitu yang sebenarnya ini omongan orang yang udah nyangkut nih makanya dia nyebutin ayo saham ini bagus loh yang tadi Mang Smith juga bilang kalau mereka membagus-bagusin saham yang memang tadinya jelek. Nah supaya nggak kita bisa tahu itu saham jelek itu kita harus melakukan apa sih Mang? Oke, kalau Fatamite itu fundamental analysis, technical analysis, money management. Jadi pintu masuknya lewat fundamental dulu. Fundamental sederhana. Ketika beli saham ABC, dia tahu nggak itu perusahaan apa, di bidang apa, produknya apa, sudah berapa lama di Bursa Efek itu ada perusahaan itu. Itu dulu ada dari awal itu dulu aja. Kemudian yang kedua teknikalnya, timingnya bagus nggak masuk sekarang, atau misalnya nunggu dulu turun atau mau breakout belinya. Itu tergantung masing-masing punya profil trading masing-masing. Terakhir money management, ini bicara kekuatan modal kita. Kalau kita siap rugi 100.000, jangan sampai modalnya bisa habis sampai 1 juta gitu. Nah, ini yang kadang orang lupa. Karena orang lupa di situ. Dan bagi saya gini, teman-teman dari di syariah saham itu sangat tabu mengatakan kata main saham dan ada bandar. Kenapa? Karena kalau kita dari awal sudah ngomong main dan ada bandar, kita mindsetnya udah judi. Sahamnya bukan judi. Sekali lagi, sahamnya bukan judi. Tapi mindset kita yang berjudi. Kenapa? Karena kita seolah-olah main-main dan juga merasa bahwa kerugian itu karena ada pihak lain. Padahal kerugian itu ya karena kita telat jual. Bukan karena orang lain gitu. Karena yang membeli kan bukan orang lain, tapi kita. Oke, saya sering bilang kalau lagi nyangkut itu ya, itu kan Anda sendiri, teman-teman sendiri yang menekan tombol buy. Begitu, bukan orang lain. Tapi kenapa kalau rugi nyalahin yang rekomen, sampai bikin katakanlah misalnya gerakan untuk apa. Saya kira saya cuma senyum-senyum aja gitu. Saya nggak pernah kemakan bom-bom. Kenapa? Karena saya pernah analis sendiri gitu. Ketika saya rugi, saya terima itu sebagai salah satu konsekuensi. Karena yang namanya saham itu bisnis, trading, berdagang. Yang namanya dagang pasti ada jual, beli, dan ada untung rugi. Itu risiko. Nah, makanya kalau saya ada teman yang baru mau masuk saham, saya tanya, siap rugi berapa? Bukan siap untung berapa. Begitu. Tadi yang nanya, Mang, dari tahun berapa Mang Amsi di saham? Saya bilang saya belum lama, saya baru dari 2007, sebelum krisis 2008. Jadi tipologi orang itu selalu sama. Jadi pemula itu biasanya setahun rame, riuh rendah, euforia, setahun itu bangkrut, nyala-nyalain pasar, ini judi, ini kasino. Seperti itu kan ya, betul nggak? Karena apa? Mindsetnya dari awal. Gimana? Saya 2008 saya amblas minus lebih dari 80%. Karena tadi ikut-ikutan. Bagi saya ikut-ikutan sudah cukup lah dulu gitu. Sekarang saya nggak mau ikut-ikutan. Jadi yang ketika saya lakukan analisis itu saya tahu ini saham seperti apa, teknikalnya lagi begini, dan saya punya modal segini. Selesai, saya nggak akan menyalahkan orang lain. Seperti itu. Dan nah sekarang banyak orangnya seperti itu. Dia ingin nebeng karena gini ada namanya herd behavior ya, perilaku digiring gitu. Oh digiring nih ke satu saham yang sama. Oh kan kalau lagi rame di situ pasti orang bakal banyak beli. Padahal kan bisa aja banyak yang jualan di situ. Jadi kalau kita punya analisis dari awal, kita nggak akan mudah dibelokkan pasar. Karena kita contoh minggu kemarin itu rame orang pada panik, ada yang ARB ada yang jatuh berhari-hari. Bulan kemarin ada saham farmasi yang ARB tiap hari. Saya santai aja gitu di farmasi saya. Untung di satu saham. Kemarin juga ketika orang lain panik, saya malah sudah cash begitu dan saya jual sebagian saham saya. Kenapa? Karena saya sudah punya rencana sendiri yang tidak terpengaruh oleh orang lain gitu. Saya punya pilihan saham sendiri, saya punya rencana beli dan rencana jual sendiri. Saya menghindari bingar dan bahkan berita pun saya jarang baca gitu. Saya hanya fokus kepada saham yang akan saya beli
Saya hanya fokus kepada trading plan yang akan saya lakukan. Saya tidak peduli dengan orang mengatakan ini lagi rame Mang, ini lagi rame itu mau apa, jangan-jangan mau digiring buat jual murah gitu kan. Saya nggak mau ikut. Saya cuma stick to the plan. Apa namanya? Plan your trade, then trade your plan. Rencanakan bisnismu, kemudian lakukan trading itu gitu. Bukan hanya rencana. Jadi kalau kita sudah matang planningnya, insya Allah sih nggak akan mudah tertipu atau nggak akan mudah kena pom-poman orang, karena kita punya pendirian sendiri gitu, gak terpengaruh oleh orang lain. Gitu mungkin. Oke, jadi baiknya kalau memang kita mau investasi saham itu ya kita buat perencanaan terlebih dahulu gitu ya, Mang, dari bagaimana melihat fundamental dari perusahaannya sendiri, kemudian sampai ke sebanyak apa modal kita dan seberapa besar nih kita mau menanggung kerugian, itu yang paling penting juga ya, Mang ya. Iya, dan betul. Jadi ikut tren, karena kalau ikut tren itu yang ada nanti kita malah kena ARB mulu gitu, bisa jadi ya, Mang ya. Iya, jadi sebenarnya gini, kadang trading yang baik itu kadang kontrarian gitu. Jadi orang lain panik jual, kita panik beli gitu. Orang lain panik beli, kita jualan. Itu lebih enak sih kalau saya ya. Tapi ada juga orang yang alirannya trend follow, misalnya lagi naik ya ikut naik. Saya juga punya saham seperti itu. Jadi silahkan, jadi gini teman-teman, nggak ada saham yang baik dan benar, yang ada adalah saham yang cocok dan tidak cocok dengan profil risiko teman-teman. Jadi saham boleh apa aja gitu. Saya bisa beli satu saham dengan dua tujuan gitu. Saham yang sama dengan dua persepsi, satu buat invest, satu buat trading. Trading pun ada tradingnya buat bottom fishing yang di bawah gitu, ada yang buat trend follow, ada yang buat buy on break. Itu satu saham saya bisa perlakukan hal yang sama. Hal yang berbeda maksud saya. Jadi satu saham yang sama bisa dilakukan dengan berbeda. Kenapa? Karena kita sudah punya rencana masing-masing dan kita tidak ikut orang lain seperti itu. Betul. Udah punya gaya sendiri lah ya, Mang ya, gaya gaya investasi sendiri gitu. Jadi jelas gitu betul. mau kemana gitu. Iya. Memang tadi kita membuka pertanyaan nih ke teman-teman. Saya boleh bacakan satu-satu ya, Mang, pertanyaannya. Enggak. Silakan. Siap. Oke. Ada pertanyaan dari Adisi, perbedaan signifikan saham syariah dan saham biasa seperti apa ya, Mang? Oke, perbedaannya dari kriteria tadi saja sih. Jadi misalnya dari utang yang berbasis bunga, kemudian dari core bisnis, pertama bisnis screening tadi ya. Misalnya gini, mungkin multi bintang Indonesia nggak akan masuk saham syariah sebelum dia berhenti atau misalnya mengurangi porsi birnya gitu. Selama dia masih jualan bir pasti nggak akan masuk kan, seperti itu. Itu untuk core bisnis. Untuk yang utangnya misalnya, Mang ini kan halal, nggak jualan barang haram kok. Dia cuma jualan kertas misalnya gitu. Tapi kenapa dikeluarkan ya? Mungkin karena utangnya gede. Buktinya, INKP dan Tekim, INKP Indah Kiat Pulp dan Tekim Ciwi Kimia itu pernah dikeluarkan dari saham syariah. Tapi ketika tahun kemarin saya lihat laporan keuangan, saya pernah bercanda di grup gitu. Ini kayaknya masuk syariah di akhir tahun. Beneran itu masuk banyak. Kenapa? Karena utangnya udah menyusut. Jadi kalau kita sebagai pegiat atau katakan sebagai aktivis di saham syariah, itu kadang bisa menebak gitu. Dan itu prediksinya bukan tebak-tebakan tapi hasil analisis. Contoh, ketika menjelang kemarin keluar daftar efek syariah terbaru, saya sudah pernah mengatakan Garuda, Astra kayaknya keluar gitu. Ternyata keluar beneran, karena apa? Porsi utangnya dan porsi pendapatan halalnya meningkat gitu. Dan Tekim INKP akan masuk, ternyata masuk gitu. Kenapa? Karena sudah menyusut. Jadi kalau kita sudah punya kriteria, kita bisa hitung sendiri sebenarnya apakah mereka masuk atau tidak. Nah seperti itu mungkin. Jadi dari tadi ada kriteria tersendiri yang sudah ditetapkan gitu ya, Mang. Kemudian ada pertanyaan lagi dari LBFTGD, gimana cerita Mang Amsi? Oh ini tadi Mang Amsi udah jawab ya, pertama kali terjun ke dunia saham. Boleh, tapi diceritakan lagi, Mang. Awalnya kok bisa gitu, Mang Amsi kan tahu-tahu jadi investasi saham gitu, diperkenalkan sama siapakah dan momennya tuh seperti apa sih, Mang? Oke, moment of truth ketika saya mulai investasi di saham itu adalah ketika saya harus menyiapkan masa pensiun saya. Saya guru, teman-teman. Jadi 2006 saya menikah dan setelah hampir setahunan menikah, saya ngobrol dengan istri, kayaknya kita harus invest. Kenapa? Jadi berbarengan dengan saya menikah dan saya mulai berkeluarga itu, saya juga mengurus pensiun orang tua saya. Dan ketika mengurus pensiun itu, saya melihat pensiunan, mohon maaf ya teman-teman, pensiunan PNS atau ASN itu kebanyakan
kurang menikmati masa tuanya. Nah, di situ saya berpikir saya tidak ingin seperti mereka. Saya harus menyiapkan dana untuk bisa pensiun dengan layak. Saya menikmati masa tua itu dengan ada dana yang cukup buat kita berdua. Karena mungkin anak-anak sudah besar gitu ya. Dan di situ ya saya belajar tentang financial planning, belajar tentang perencanaan keuangan keluarga, sampai akhirnya belajar tentang instrumen investasi dari mulai emas, deposito, reksadana, properti, semua saya pelajari, unit link gitu. Sampai saya merasa bahwa saham ini kayaknya lebih cocok dengan saya, dengan yang jiwanya katakanlah risk taker gitu. Suka dengan risiko dalam hal keuangan. Maka saya bisa buktikan ke teman-teman di beberapa event, saya sampai hari ini di Custodian Central Efek Indonesia, porsi saham saya di atas 95% dibanding instrumen lain gitu. Jadi 90% lebih itu di saham. Karena saya suka dengan saham syariah gitu. Jadi setelah awalnya gitu ya, karena saya ingin belajar tentang perencanaan keuangan, kemudian menyiapkan dana pensiun, kemudian juga ya tadi ya alhamdulillah kita misalnya bisa menyisihkan sebagian tabungan di setiap bulan itu untuk investasi apa di berbagai instrumen, terutama di saham syariah dan reksadana syariah. Uang investasinya juga mesti uang dingin gitu ya, mau jangan uang panas, karena beberapa Betul, uang dingin. banyak yang pakai uang panas gitu mau untuk investasi. Iya, karena mental judinya jalan di situ. Kalau saya nggak mau gitu, karena itu mental spekulasi. Gini teman-teman, kenapa saya nggak menganjurkan teman-teman invest atau dagang trading saham dengan uang panas? Simple sebenarnya, karena kalau saham itu sesuatu yang fluktuatif dan tidak menentu. Sementara utang itu fix, harus dibayar tiap bulan. Betul nggak? Jadi jangan sampai kita harus membayar sesuatu yang fix dengan sesuatu yang fluktuatif. Itu bunuh diri kalau nggak siap. Jadi kalau saya kemarin ada berita sampai pinjam ke 10 pinjol gitu ya, sampai punya utang dan nyangkut di satu saham farmasi, ya itu bukan masalah sahamnya yang salah. Kok saya mau untung di saham farmasi gitu? Saya tetap untung di saham Antam, saya tetap untung di saham BRIS, saya pernah untung di TINS, di saham-saham yang kena katakanlah tanda kutip pom-pom, saya tetap untung. Kenapa? Karena saya punya planning gitu. Dan saya nggak pakai uang panas. Bahkan jangankan pinjam ke bank, Mbak Anis, uang margin pun saya nggak bisa pakai karena syariah. Kan syariah itu nggak bisa menggunakan margin dari sekuritas. Kan kalau reguler itu setiap investor reguler itu punya fasilitas 2-3 kali lipat dari modal yang dimiliki untuk bisa diperdagangkan. Misalnya punya modal 100 juta, bisa ditalangi sampai 300 juta. Kalau yang syariah kan nggak ada fasilitas itu, karena cash basis transaction, hanya berbasis kepada uang tunai yang ada. Maka saya nggak pernah pakai margin gitu untuk misalnya beli saham yang syariah. Kenapa? Karena nggak bisa. Gitu. Nah itu satu. Jadi jangan sampai punya beli saham yang fluktuatif sifatnya menggunakan utang yang fix. Bayarnya setiap bulan harus sekian-sekian. Atau misalnya apalagi pakai pinjaman online yang bunganya sangat gede begitu, itu kan bagi saya sih mentalnya yang harus mindsetnya yang harus dibenahi, bukan instrumennya. Jangan sampai menyebutkan saham itu judi, saham itu seperti kasino. Yang memperlakukan saham sebagai kasino bukan bursanya, tapi Anda sendiri atau investornya sendiri. Judi. Maka kalau saya disebut, maaf sih kenapa saya ikut saham itu penjudi, saya senyum-senyum aja. Gitu. Kenapa? Karena saya nggak merasa berjudi dengan saham. Saya jual beli di saham dan saya dapat untung dari saham, bukan karena kerugian orang lain. Begitu nggak? Oke. Jadi tergantung mindset aja emangnya. Jadi kalau mau masuk betul. ke pasar modal, mindsetnya dulu nih dibenerin, baru bisa gitu ya untuk investasi di pasar modal. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Anifaizati 7. Mang, kategori short selling itu ada indikator berapa harinya kah? Oke Mbak, bisa diulang? Tadi putus. Oke. Pertanyaannya, kategori short selling itu ada indikator berapa harinya kah? Mungkin terkait transaksi. Oke, teman-teman. Saya ingin menjelaskan ya, ada perbedaan antara short sell dengan short trade. Itu berbeda sekali. Jadi yang dimaksud dengan short sell itu adalah menjual barang yang belum dimiliki, dan itu tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh gitu, tidak boleh kita misalnya menjual barang yang belum dimiliki dengan menggunakan utang dari sekuritas, itu namanya margin, dan itu pasti kena bunga riba, dan itu nggak boleh, pasti haram, nggak boleh lah gitu ya.
Tapi kalau short trade itu BPJS, beli pagi jual sore, atau BPJS beli pas dan jual setelahnya. Itu boleh. Kenapa? Karena ada dalilnya, ada fatwanya nomor 80 tadi. Saham yang sudah dibeli boleh dijual kembali gitu setelahnya gitu dengan prinsip qabad hukmi seperti itu. Ya, dalam bentuk qabad hukmi meskipun settlementnya atau administrasinya memang memakan waktu 2 hari, tapi secara kepemilikan itu sudah berpindah kepada kita karena di online tradingnya itu sudah langsung nama kita ketika match itu. Itu boleh teman-teman misalnya beli jam 9 jual jam 9.10 itu boleh. Ibarat misalnya kita beli sayur di pagi hari dan jual di menjelang siang seperti itu. Itu boleh dalam sehari. Kalau saya mengambilnya fatwa itu. Kalau ada yang berbeda pendapat ya silakan. Itu kan masing-masing boleh berbeda dan selama itu diyakininya misalnya benar ya nggak masalah. Ingat teman-teman dalam ijtihad itu nggak ada yang namanya dosa gimana gitu ya. Tapi kalau yang benar itu pahalanya 2, kalau yang keliru pahalanya 1 gitu kan. Dapat 2-nya dapat pahala gitu. Jadi kita tidak perlu merasa lebih suci dan lebih benar ketika kita misalnya menganggap diri kita lebih bersih dari bunga riba. Karena boleh jadi debunya masih ada gitu ya. Contoh teman-teman, saya di sosial media saya jarang keluar-keluar tentang no riba gitu. Karena saya takut masih ada yang meskipun saya 0% nggak punya utang ke bank loh. Tapi apakah saya lantas langsung merasa wah paling suci atau paling hebat kemudian berkoar-koar dan yang lain? Enggak, saya diam aja. Kenapa? Karena boleh jadi ketika saya beli bakwan saya masih ada hal yang dibawi gitu. Saya tidak tetap, meskipun saya udah alhamdulillah sudah bebas dari bunga bank. Saya udah nggak punya utang ke bank sepeser pun begitu. Tapi tidak punya hutang ke multifinance, tidak punya hutang ke lembaga leasing dan yang lain, nggak punya. Karena memang saya nggak punya kendaraan gitu teman-teman, jadi santai. Nggak ada yang harus saya bayar. Gitu. Karena saya tinggal di hutan Mbak, jadi santai aja gitu. Oke, siap. Mang, kemudian ada pertanyaan lagi dari Safaras Batik. Bagaimana terkait dengan saham IPO, strategi gimana dan analisisnya gimana? Misalkan rencana Tokopedia akan IPO. Silakan, Mang. Oke, kebetulan tadi pagi ya, saya jadi promo nih. Tadi pagi saya ngebahas ini di YouTube. Jadi nanti teman-teman boleh cari di YouTube Mang Amsi, karena kayaknya nggak ada lagi di YouTube yang namanya Mang Amsi ya. Cek itu ngebahas tentang saham-saham IPO. Jadi saham-saham syariah yang baru IPO di awal 2021 ada 6 saham yang saya bahas. Bagaimana strateginya saya kupas di situ semuanya dari fundamentalnya, dari bagaimana cara membaca harganya, teknikalnya gitu. Karena kalau dibahas mungkin panjang ya, Mbak. Tapi intinya gini, ketika kita bicara tentang saham IPO yang perlu teman-teman lakukan adalah baca prospektusnya. Baca prospektusnya, kemudian lihat kinerja keuangan 3 tahun ke belakang seperti apa. Kemudian rencana penggunaan dananya buat apa. Saya tidak menyarankan teman-teman beli saham IPO buat bayar utang. Misalnya gini, tadi di video saya itu saya bahas satu emiten yang 100% dana penawaran, 100% dana IPO-nya itu buat bayar utang. Artinya dia minjem duit ke masyarakat buat bayarin utangnya. Jadi bukan buat ekspansi gitu, buat nalangin utang. Saya kira di situ kurang produktif kalau menurut saya. Tapi kalau buat pengembangan IT, kalau misalnya penambahan pabrik atau misalnya penambahan lokasi peternakan, kalau misalnya saham-saham yang berbasis misalnya peternakan, perkebunan, itu boleh karena itu menambah aset. Tapi kalau buat 100% dana ini akan dibayar buat bayar utang, berarti itu seolah-olah minjem duit ke masyarakat buat bayarin utang. Dari mana kita dapat pertumbuhan dan memang ternyata minus labanya, apa rugi dia di tahun kemarin. Seperti itu, Mbak. Ada di video saya tadi yang pagi, baru tadi pagi ini saya buatnya. Jadi intinya harus teliti baca prospektusnya ya, Mang, ya. Kemudian dilihat nih betul. untuk apa. Sampai terjebak nih jadi ngebayarin utangnya perusahaan itu sendiri ya, Mang, ya. Iya, betul. Oke, kemudian karena kan dari silakan, Mbak. Pertanyaan dari Dede Prasetyo, kalau udah punya ASI, Astra Internasional, terus ternyata keluar dari daftar syariah, di porto kita gimana, Mang? Apakah optimis terjual? Silakan, Mang Amsi. Oke, kalau yang misalnya yang bikin akun syariah, biasanya saham yang non syariah itu dimasukkan ke akun reguler. Jadi kalau yang di satu sekuritas ya, itu kalau kita misalnya jadi investor saham khusus syariah, kita punya 2 akun reguler, akun syariah. Nah, akun regulernya fungsinya untuk menampung saham-saham yang sudah keluar dari efek syariah. Jadi dia nggak bisa beli di situ, cuman bisa jual doang. Nah, gitu. Kemudian untuk menjualnya itu kita diberi toleransi
sampai 10 hari setelah efek tersebut tidak tidak masuk di daftar efek gitu. Jadi tidak langsung dijualin langsung sama ininya. Kalau di sekuritas saya ya, nggak tahu di sekuritas lain. Jadi kalau misalnya dia keluar dari efek syariah, itu dikeluarkan dari portofolio syariah ke portofolio reguler. Nah di reguler ini nggak bisa dibeli, cuma bisa jual doang gitu. Nah kalau bagi saya misalnya kalau sudah dinyatakan keluar, kalau saya sih simple saya ya, kalau saya sendiri, saya jual langsung aja. Kondisinya rugi atau untung saya jual gitu. Kalau untung selama dia masih periodenya misalnya masih dalam syariah, untungnya masih hak kita. Tapi kalau misalnya untungnya ketika misalnya lewat 10 hari, itu boleh jadi itu sudah tidak halal gitu ya. Karena sahamnya sudah dinyatakan tidak halal, maka kita bisa keluarkan untungnya itu buat dana sosial, kita ambil pokok modalnya saja seperti itu. Oke, jadi ada dua akun gitu ya, emang yang untuk menampung Betul. saham-saham yang konvensional gitu ya, Bang. Tapi khusus dijual aja gitu, nggak bisa beli gitu ya. Dijual saja, Oke, nggak baik. bisa beli. Siap. Ada pertanyaan lagi nih, Mang, dari Ilmawan Royd. Jika menggunakan rekening syariah, kena berbagai biaya tambahan. Adakah yang recommended terkait pemilihan sekuritas dan saran untuk penggunaan rekening? Zakarullah, Mang. Silakan, Mang. Oke, terima kasih. Jadi kalau pilih sekuritas, pastikan bahwa sekuritas sudah punya SOTS, Sistem Online Trading Syariah. Itu ada 15 sekarang. Silakan teman-teman cek di DSN MUI mana saja yang masuk ke 15 itu. Kemudian juga selain dari SOTS-nya juga pastikan fee-nya juga bersahabat dengan teman-teman. Pembukaan depositnya minimum, misalnya bisa sampai bahkan ada yang tidak perlu deposit begitu. Saya pernah mengulasnya juga itu saya itu sedang membuat konten-konten, Mbak, yang khusus tentang saham syariah. Supaya apa? Kalau ada yang nanya ini, saya arahin videonya ke sana gitu kan. Jadi jawabnya simple. Jadi kalau teman-teman ingin melihat ini tentang online trading syariah, teman-teman boleh cek di YouTube. Di situ ada SOTS lah. SOTS, saya membahas 2 video waktu itu, SOTS dari sisi fee-nya, SOTS dari sisi kemudahan transaksi dan aplikasi ketersediaan apps-nya. Jadi teman-teman boleh cek mana yang cocok dengan teman-teman. Bagi saya tidak bisa merekomendasikan 1-2 sekuritas, meskipun saya punya 3 sekuritas. Saya punya 3 sekuritas dan 3-tiganya ya berguna buat saya. Ada yang buat tradingnya, ada yang buat investasi, ada yang buat nyimpen doang gitu. Tapi yang terpenting tadi, sekuritas itu tergantung kebutuhan teman-teman. Jangan sampai sekarang banyak saya di grup saya itu, Mang, gimana ya kalau akun saya seperti ini? Saya bukan customer service sekuritas gitu. Saya nggak bisa jawab. Yang bisa jawab ya dengan orang-orang sekuritasnya. Jadi dan apalagi sekuritas itu nggak ada SOTS-nya misalnya, nggak punya trading, nggak punya sistem syariahnya, saya nggak bisa jawab juga. Saya nggak punya juga di situ. Saya seperti itu. Oke, berarti kalau yang recommended silakan teman-teman cari yang paling pas lah gitu ya. Tapi ada yang nanya juga nih, Betul. Mang Amsi pakainya sekuritas apa nih yang tadi 3 itu, Mang? Oke, jadi saya nggak endorse nantinya nih jatuhnya. Gini, teman-teman, saya di 3 ini yang pertama kali saya pakai itu adalah iPod gitu. Kenapa? Karena iPod adalah SOTS pertama di Indonesia. Yang kedua, saya pakai Mirai karena Mirai ini salah satu sekuritas dengan retail. Nanti mudah-mudahan orang Mirai menonton ini ya. Saya mempromosikan Mirai loh. Mirai karena fasilitas chartingnya bagus kata orang gitu. Kemudian yang terakhir, saya pakai RHB Sekuritas. Kalau RHB Sekuritas kebetulan memang komunitas kita ada kerjasama dengan RHB, kemudian dengan IPOT juga dalam memberikan edukasi gitu. Teman-teman nanti boleh cek di muraisaham.com untuk misalnya mengetahui mana aja misalnya sekuritas yang cocok dengan teman-teman. Boleh cek di grup kita di Syariah Saham, di website kita syariahsaham.id. Pokoknya di sosial media Syariah Saham sering sih, teman jarang. Kita itu jarang sekali lah promo, kecuali ada yang mempromokan seperti itu. Oke, Mang, kemudian ini pertanyaan terakhir dari saya emang karena ini mungkin lagi ada 2 bank syariah yang satu baru di relaunch sama yang satu ini memang baru masuk. Nah, kira-kira yang satu itu kan Bank Syariah Indonesia sama Bank Net Syariah. Ini kira-kira prospeknya gimana sih, Mang, ke depannya, Mang, untuk kedua bank ini? Oke, untuk BSI, saya sebenarnya sih BSI itu alhamdulillah 2020 itu saya gajian tiap bulan dari BSI, dari BRIS ya. Saya tradingkan BRIS gitu. Orang kan
ada yang nyimpen dari bawah jual di atas. Emang enggak, tiap bulan aja trading di Prisma. Kenapa? Karena bagi saya secara fundamentalnya sudah mahal gitu kan. Sudah valuasinya sudah mahal, tapi ya saya ikut tren aja, lagi naik ikut gitu kan. Nah, saya sudah berhenti trading di BRIS dan kemarin muncul bank, saya nggak tertarik. Saya pribadi ya, saya pribadi saya tidak tertarik dengan bank karena teman-teman boleh cek di prospektusnya, laba bersihnya lebih dari penjualan. Tadi sudah saya bahas juga di video tadi pagi gitu. Jadi sehebat apa-apa kan justru gini, gini teman-teman. Kalau ada saham IPO, kemudian harganya melonjak tinggi, mungkin ratusan persen dalam beberapa hari, waspada, itu bisa turun berapa persen juga dalam beberapa hari. Kenapa? Karena semakin cepat naiknya, itu semakin mahal valuasinya. Bisa ratusan kali pernya, bisa berapa kali VBV-nya. Jadi semakin cepat naiknya semakin mahal dan semakin tidak menarik secara valuasi. Tapi kalau memang ini tetap naik, kenapa sih masih tetap naik ya? Itu kan pasar. Market is always right gitu. Pasar selalu benar. Ya silakan aja misalnya kawal dengan MA5 misalnya kalau tembus harga 5 hari harga 5 hari terendah kita jual dulu seperti itu. Saya tidak terlalu suka memperhatikan saham IPO. Kenapa? Karena track record di bursanya belum terekam dengan baik. Jadi secara teknikal belum tergambar, secara fundamental pun masih meraba-raba dengan prospektus yang katakanlah tahun lalu gitu belum mencerminkan realnya. Jadi saya lebih baik menghindari saham-saham IPO dan bisa berlaku berbeda buat teman-teman. Tapi kalau teman-teman tetap mau beli saham IPO, pastikan ketat money manajemennya, ketat juga trading plan-nya. Jangan sampai menyalahkan saham itu judi, bursa itu kasino. Padahal mereka tidak menggunakan trading plan dengan baik dan benar. Gitu. Karena semua keputusannya dari teman-teman sendiri ya, Mak. Tombol Jempol buy-nya kita dan teman-teman tangan juga kita. yang klik. Iya, bukan di influencer. Influencer nggak bersalah. Baik, Mak Hamsi, terima kasih nih sudah berbagi bersama KL Stories pada sore hari ini. Semoga uh, bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga yang Amin, teman-teman yang amin. mengisi apa ya pundi-pundi kita lah supaya kita buat main saham nih akan seperti apa, terutama untuk saham-saham syariah ya, Bang ya. Terima kasih sekali lagi, Mak Hamsi, sehat selalu. Sama-sama. Sampai Amin, jumpa amin. lagi, Mak Hamsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Warta Ekonomi. Terima kasih Banis. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan KOL Stories pada sore hari ini. Tadi kita ngobrol-ngobrol sama Mamsi. Cukup banyak yang kita dapat dari Mamsi tentang saham syariah. Semoga teman-teman lebih terbuka lagi pemikirannya tentang saham-saham syariah dan lebih bisa bijak lagi dalam berinvestasi. Sekali lagi terima kasih. Saya Anis pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.